Haleluya. Shalom Alehi. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 2 Maret 2023. Mari saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini kita harus selalu berseru kepada Tuhan, berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahannya. Dan marilah kita memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mintalah dengan penuh iman. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Ester 4 ayat 10a, dilanjutkan dengan 10c sampai dengan 12, dan dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan 19, serta Injil Matius 7 ayat 7 sampai dengan 12. Saudaraku yang terkasih, sudah lumrah kita saudara ingin orang lain berbuat baik kepada kita, memperhatikan kita, mengasihi kita. Tapi bagaimana kita dapat memperoleh apa yang kita inginkan ini? Injil hari ini Yesus menyampaikan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Ini adalah etika yang absolut, saudara. Siapa yang mau dikasih senyum sesama tetangganya, kasih senyumlah dahulu. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara juga harus menabur terlebih dahulu. Janganlah kita mengikuti dunia yang mengatakan kalau dia berbuat baik maka saya akan berbuat baik kepadanya. Tidak seperti itu. Kita terlebih dahulu harus berbuat baik kepada mereka. Kita harus dulu berbagi kepada mereka, saudara. Tuhan mau memberikan berkat 3 kali lipat, bahkan lebih untuk kita. Amin, saudara. Ini kalau kita mau memberkati sesama kita dalam kekurangan kita, saudara. Bicara berkat, Tuhan Yesus akan memberi walau kita tidak memintanya. Tapi saudara-saudara terkasih, jika kita meminta, mintalah dengan tanpa ragu, saudara. Sebab Tuhan Yesus hari ini berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7 dan 8. Ada orang mengeluh karena permohonannya tidak pernah dikabulkan Tuhan. Bahkan sampai mengatakan bahwa sabda Tuhan Yesus itu tidak benar. Mohon kepada Tuhan itu tidak sama dengan minta kepada manusia, saudara. Memohon kepada Tuhan harus disertai dengan iman dan kepercayaan, dengan hati yang tulus dan motivasi yang jujur. Tuhan akan memberikan apa yang nampaknya mustahil bagi manusia, tetapi bagi Dia tidak, saudara. Banyak orang yang sudah memohon kepada Tuhan, tetapi yang diungkapkan hanya kegelisahan hati atau ketidakpuasan akan hidup ini, bukan penyerahan diri. Sebenarnya, saudaraku yang terkasih, orang itu belum terbuka hatinya kepada Tuhan. Orang yang dengan kepercayaan mengajukan permohonan kepada Tuhan pasti dikabulkan. Kadangkala, saudaraku, Tuhan sebenarnya telah mendengarkan permohonan kita, tetapi kita tidak melihat kehendak Tuhan bagi kita. Kita tidak tahu apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Perenungan hari ini ingin mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara. Jika kita ingin orang berbuat apa yang kita ingini, kita ingin berbuat orang yang berbuat itu menurut kehendak kita, maka kita harus lakukan terlebih dahulu terhadap orang itu, saudara. Kalau kita memohon kepada Tuhan Yesus, mintalah dengan penuh iman. Jangan ada pada diri kita keraguan, kegelisahan, dan dalam permohonan kita ini
Mintalah dengan penuh iman dan kepercayaan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, adalah kita semua meminta dengan penuh kerendahan hati, termasuk untuk menerima jika permintaan itu tidak atau belum dikabulkan sesuai dengan yang kita minta. Ingat, Tuhan tahu yang baik bagi kita yang mau meminta kepadanya. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa yang begitu besar kasih-Nya kepada kita, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.